Salam Pramuka. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengajak kakak-kakak dan adik-adik sekalian untuk membahas sejarah Scout Scarf dan sejarah World Scout Scarf Day. Sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa kakak-kakak dan adik-adik sekalian subscribe dulu ya channel Pramuka Payakumbuh biar kita lebih semangat untuk memberikan info-info terbaru ke kakak-kakak dan adik-adik semua. Jangan lupa juga diklik tombol notifikasinya biar kakak-kakak dan adik-adik gak ketinggalan info dari kami. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Tonton sampai habis ya. Neckerchief, shawl, atau scarf adalah sejenis dasi yang dipasang dengan cara dililitkan di sekitaran leher, baik digunakan sebagai fashion maupun sebagai pelindung bagi para pekerja seperti buruh tani atau sebagai pelengkap seperti pakaian koboi dan pelaut. Scarf terdiri dari sepotong kain segitiga atau sepotong kain persegi panjang yang dilipat dua menjadi segitiga. Setelah itu, scarf dikalungkan di leher dengan ujung-ujungnya diikat menggunakan simpul atau pangkal scarf disatukan dengan wugel atau ring kacu. Dan organisasi kepanduan hingga saat ini masih menggunakan scarf sebagai salah satu kelengkapan seragamnya. Gerakan kepanduan menjadikan scarf sebagai benda penting bagi diri anggotanya. Dianggap penting serta sakral karena itu merupakan identitas dan harga diri si pemakainya. Scarf juga mudah digunakan karena kepanduan mengajarkan serta memerlukan barang-barang praktis saat berkegiatan di alam terbuka. Dan scarf, jika tidak diikat atau digulung, dapat digunakan sebagai perban atau mitela untuk pertolongan pertama pada kecelakaan. Asal-muasal scarf kepanduan tampaknya dipengaruhi oleh keikutsertaan Baden-Powell pada Perang Metabel kedua pada tahun 1896. Baden-Powell bertemu dan menjadi sahabat karib dengan Frederick Russell Burnham, tentara kelahiran Amerika Serikat yang menjabat sebagai kepala pasukan pengintai Inggris pada perang tersebut. Bersama Frederick, Baden-Powell juga banyak mendapatkan pelajaran tentang woodcraft serta menginspirasi Baden-Powell untuk membuat sistem pendidikan dan kurikulum kepanduan. Tidak hanya itu, Baden-Powell juga terinspirasi oleh cara berpakaian Frederick seperti memakai topi lebar dan memakai scarf yang digunakannya agar kulitnya tidak panas terbakar oleh terik matahari. Ketika Baden-Powell meluncurkan buku Scouting for Boys pada tahun 1908, ia menyampaikan bahwa scarf adalah bagian dari seragam para pandu. Dan seragam itu sangat mirip dengan anggota pasukannya saat di Afrika. Setiap pasukan memiliki warna scarf masing-masing. Karena kehormatan pasukan terikat di scarf, untuk itu, Anda harus sangat berhati-hati agar selalu bersih dan rapi. Karena hal itu, scarf dijadikan kehormatan dan dijaga baik oleh para pandu. Pada awalnya, scarf kepanduan hanya diikat dengan berbagai simpul. Namun, pada awal tahun 1920, anggota kepanduan Amerika Serikat atau Boy Scouts of America menggunakan wugel atau ring kacu saat mengenakan scarf, dan setelah itu menyebar ke seluruh dunia dan digunakan oleh anggota kepanduan hingga saat ini. Setiap kelompok kepanduan akan memiliki scarf dengan desain dan warna yang berbeda. Karena itu, setiap negara memiliki scarf yang berbeda-beda sesuai dengan makna sejarah atau nilai-nilai tertentu dari masing-masing negara tersebut. Apakah kakak-kakak dan adik-adik tahu kenapa warna kacu kita berwarna merah putih? Silahkan komen di bawah ya. Scout Scarf adalah bagian penting dari seragam kepanduan. Scout Scarf sangatlah praktis dalam penggunaannya, seperti dilipat atau digulung, dan dapat digunakan sebagai perban atau mitela. Setiap negara memiliki desain dan warna yang berbeda sesuai dengan nilai-nilai dan sejarah dari negara masing-masing yang penggunaannya menggunakan wugel atau ring kacu. Namun, bisa juga menggunakan simpul. Dan simpul yang terkenal dan sering digunakan untuk mengikat scarf adalah friendship knot yang berasal dari Cina. Setiap tanggal 1 Agustus
seluruh anggota kepanduan atau pramuka memperingati tanggal tersebut sebagai World Scarf Day atau World Scout Scarf Day, yaitu satu hari di mana seluruh anggota pramuka aktif maupun yang sudah tidak aktif lagi di pramuka mengenakan scarf, neckerchief, shawl, ataupun setangan leher di depan umum. Seluruh anggota maupun purna pramuka ini mengenakan scarf tersebut saat beraktivitas sehari-hari seperti biasanya baik di sekolah, tempat kerja, dan berbagai tempat lainnya. World Scout Scarf Day merupakan gerakan global bagi aktivis dan purna pramuka di seluruh dunia yang digagas sejak tahun 2007 oleh kelompok-kelompok pramuka dan World Organizations of Scout Movement. Tujuan utamanya adalah untuk mempromosikan gerakan pramuka dan memperlihatkan semangat dan jiwa kepramukaan kepada masyarakat umum. Pada tahun 2011, yang pada saat itu bertepatan dengan Jambore Dunia di Swedia, merupakan kesempatan sempurna untuk menunjukkan ikatan dekat dengan semua pramuka dan menyebarkan semangat kebersamaan dan persatuan anggota pramuka seluruh dunia. Sehingga bagi setiap anggota gerakan pramuka, baik yang masih aktif di kegiatan organisasi maupun yang sudah tidak aktif, selama sehari dihimbau untuk mengenakan scarf atau setangan leher pramuka dalam aktivitas sehari-harinya untuk menunjukkan semangat dan jiwa kepramukaan pada masyarakat umum bahwa sekali pramuka, tetap pramuka. Nah, kalau kakak-kakak dan adik-adik punya scarf yang tergantung berdebu di lemarinya, maka inilah saatnya untuk bisa dipakai lagi, yaitu pada Hari Scarf Pramuka Sedunia atau World Scout Scarf Day, hari di mana kakak-kakak dan adik-adik dapat mengenakan scarfnya kembali dan mengingat betapa bangganya menjadi seorang pramuka. Sekali pramuka, tetap pramuka. One scout, always a scout. Nah, untuk menyemarakan World Scout Scarf Day ini, kita mengajak kakak-kakak dan adik-adik sekalian untuk ngapain aja nih? Yang pertama, gunakan scarf yang kakak-kakak dan adik-adik punya selama seharian penuh pada tanggal 1 Agustus untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Yang kedua, foto dirinya sendiri dengan menggunakan scarf atau boleh juga beramai-ramai. Yang ketiga, upload fotonya ke semua media sosial yang adik-adik dan kakak-kakak punya. Nah, jangan lupa nih, pas post apalagi di Instagram, jangan lupa tag akun Pramuka Payakumbuh, DKC Payakumbuh, dan Duta Pramuka Payakumbuh, biar di-repost nih sama akun-akun itu. Jangan lupa di-follow ya. Jangan lupa juga diberikan judul World Scout Scarf Day, saya bangga memakainya, saya bangga menjadi pramuka. Jangan lupa juga dikasih hashtag World Scout Scarf Day, Proud to be Scout, bangga menjadi pramuka, DKC Payakumbuh, Duta Pramuka Payakumbuh, dan Pramuka Payakumbuh. Yang terakhir, ajak teman-teman dari kakak-kakak dan adik-adik semua sebanyak-banyaknya biar kegiatan ini makin ramai. Oke? Nah, itu dia sejarah Scout Scarf dan World Scout Scarf Day. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa like dan komen video ini sebagai bentuk dukungan untuk channel Pramuka Payakumbuh. Dan jangan lupa juga di-share ke teman-teman dari kakak-kakak dan adik-adik sekalian biar lebih banyak lagi anggota gerakan pramuka yang tahu tentang info ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai berjumpa di lain kali. Salam Pramuka. Dadah!